Indonesia mempunyai beragam kerajaan yang kaya akan sejarah, beragam kisah, beragam legenda, beragam mitos, dan juga beragam misteri. Kita harus bangga akan semua itu. Berikut ini, saya akan membahas tentang tahun-tahun yang tercatat atas peristiwa penting dalam sejarah kerajaan Nusantara. Disebutkan, Ajisaka berasal dari bumi Majeti. Bumi Majeti sendiri adalah negara anta berantah mitologis. Akan tetapi, ada yang menafsirkan bahwa Ajisaka berasal dari Jambu Dwipa, dari suku Saka, karena itulah ia bernama Ajisaka. Legenda ini melambangkan kedatangan Dharma ke Pulau Jawa. Penafsiran lain beranggapan bahwa kata Saka adalah berasal dari istilah dalam bahasa Jawa, Saka atau Soko yang berarti penting, pangkal atau asal mula. Maka namanya bermakna Raja Asal Mula atau Raja Pertama. Mitos ini mengisahkan mengenai kedatangan seorang pahlawan yang membawa peradaban, tata tertib, dan keteraturan ke Jawa dengan mengalahkan raja raksasa jahat yang menguasai pulau ini. Legenda ini juga menyebutkan bahwa Ajisaka adalah pencipta Tarik atau tahun Saka, atau setidak-tidaknya raja pertama yang menerapkan sistem kalender Hindu di Jawa. Kerajaan Medang Kamulan mungkin merupakan kerajaan pendahulu atau dikaitkan dengan kerajaan Medang dari catatan sejarah. Kerajaan Salakan Nagara merupakan kerajaan tertua di Nusantara. Berdasarkan naskah Wangsakerta, diperkirakan merupakan kerajaan paling awal yang ada di Nusantara. Salakan Nagara diyakini sebagai leluhur suku Sunda. Hal ini dikarenakan wilayah peradaban Salakan Nagara sama persis dengan wilayah peradaban orang Sunda selama berabad-abad. Dan yang memperkuat lagi adalah kesamaan kosakata antara Sunda dan Salaka Nagara. Di samping itu, ditemukan bukti lain berupa jam Sunda atau jam Salaka Nagara, suatu cara penyebutan waktu atau jam yang juga berbahasa Sunda. Kutai Martapura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua berupa prasasti Yupa dan berdiri sekitar abad keempat. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman, yang saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Informasi nama Martapura diperoleh dari kitab Salasilah Raja dalam negara Kutai Kartanegara yang menceritakan pasukan kerajaan Kutai dari Kutai Lama menyerang ibu kota kerajaan ini. Nama Maharaja Kundungga dimaknai sebagai nama asli orang Indonesia yang belum terpengaruh oleh budaya India. Pada awalnya, kedudukan Kundungga adalah sebagai kepala suku. Setelah masuk pengaruh Hindu ke Indonesia, kemudian ia mengubah struktur menjadi kerajaan dan dirinya menjadi raja, dan dilakukan secara turun-temurun. Nama Maharaja Kundungga oleh para ahli sejarah ditafsirkan sebagai nama asli orang Indonesia yang belum terpengaruh dengan nama budaya India. Sementara putranya yang bernama Asmawarman diduga telah terpengaruh budaya Hindu. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kata Warman berasal dari bahasa Sanskerta. Kata itu biasanya digunakan untuk akhiran nama-nama masyarakat atau penduduk India bagian selatan. Agama Buddha pertama kali masuk ke Nusantara sekitar pada abad ke-5 Masehi. Jika dilihat dari peninggalan prasasti-prasasti yang ada, diduga pertama kali dibawa oleh pengelana dari Cina bernama Faxian. Kerajaan Buddha pertama kali yang berkembang di Nusantara adalah Kerajaan Sriwijaya yang berdiri pada abad ke-7 sampai tahun 1377. Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi salah satu pusat pengembangan agama Buddha di Asia Tenggara.
Hal ini terlihat pada catatan seorang sarjana dari Cina bernama Yixing yang melakukan perjalanan ke India dan Nusantara, serta mencatat perkembangan agama Buddha di sana. Tarumanagara adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 hingga abad ke-7. Tarumanagara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan. Terlihat bahwa pada saat itu, kerajaan Tarumanagara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Kata Tarumanagara berasal dari kata Taruma dan Nagara. Nagara artinya kerajaan atau negara, sedangkan Taruma berasal dari kata Tarum yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Citarum. Pada Muara Citarum ditemukan percandian yang luas, yaitu Percandian Batu Jaya dan Percandian Cibuaya yang diduga merupakan peradaban peninggalan kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Melayu merupakan sebuah nama kerajaan yang berada di Pulau Sumatera. Dari bukti dan keterangan yang disimpulkan dari prasasti dan berita dari Tiongkok, keberadaan kerajaan yang mengalami naik turun ini dapat diketahui dimulai pada abad ke-7 yang berpusat di Minanga. Kerajaan ini berada di Pulau Suwarna Dwipa atau Suwarna Bumi yang oleh para pendatang disebut sebagai Pulau Emas yang memiliki tambang emas dan pada awalnya mempunyai kemampuan dalam mengontrol perdagangan di Selat Malaka sebelum akhirnya terintegrasi dengan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sunda Galuh adalah suatu kerajaan yang merupakan penyatuan dua kerajaan besar di tanah Sunda yang saling terkait erat, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kedua kerajaan tersebut merupakan pecahan dari Tarumanagara. Berdasarkan peninggalan sejarah seperti prasasti dan naskah kuno, ibu kota Kerajaan Sunda berada di daerah yang sekarang menjadi Kota Bogor, sedangkan ibu kota Kerajaan Galuh adalah Kota Kawali di Kabupaten Ciamis. Kota Rusbawa yang berasal dari Kerajaan Sunda Sambawa pada tahun 669 menggantikan kedudukan mertuanya yaitu Linggawarman, Raja Tarumanagara yang terakhir. Karena pamor Tarumanagara pada zamannya sudah sangat menurun, ia ingin mengembalikan keharuman zaman Purnawarman yang berkedudukan di Purasaba. Dalam tahun 670, ia mengganti nama Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda. Peristiwa ini dijadikan alasan oleh Ureti Kandayun, pendiri Kerajaan Galuh dan masih keluarga Kerajaan Tarumanagara, untuk memisahkan diri dari kekuasaan Tarusbawa. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan oleh C.J. Battenberg pada tanggal 29 November 1920 di Kampung Kedukan Bukit, Kelurahan 35 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan, di tepi Sungai Tatang yang mengalir ke Sungai Musi. Prasasti ini berbentuk batu kecil berukuran 45 x 80 cm, ditulis dalam aksara Palawa menggunakan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini sekarang disimpan di Museum Nasional Indonesia. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah bagian selatan. Pusatnya berada di lembah Sungai Progo yang meliputi dataran tinggi Magelang, Muntilan, Sleman, dan Yogyakarta. Kerajaan Mataram kuno berdiri sekitar abad ke-8. Raja pertama Kerajaan Mataram kuno adalah Raja Sanjaya yang dikenal sebagai raja yang besar, gagah berani, dan bijaksana. Kerajaan Mataram kuno pernah diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Dinasti Sanjaya bercorak Hindu, sementara dinasti Sailendra bercorak Buddha. Keberadaan sejarah Mataram kuno diketahui lewat berbagai peninggalannya. Prasasti Canggal dibuat tahun 654 Saka atau 732 Masehi. Prasasti ini peninggalan dinasti Sanjaya. Tulisan di atas prasasti menggunakan huruf Palawa dalam bahasa Sanskerta.
Isinya menceritakan tentang Raja Sanjaya yang memerintahkan didirikannya sebuah lingga siwa di atas bukit Kuncara Kunja. Disebutkan pula bahwa Jawa Dwipa yang kaya akan hasil bumi diperintah oleh Raja Sanaha dan anaknya Raja Sanjaya. Di masa kekuasaan mereka, wilayah kerajaan Mataram kuno diperluas mencapai Bali. Borobudur dibangun sekitar tahun 800 Masehi atau abad ke-9. Candi Borobudur dibangun oleh para penganut agama Buddha Mahayana pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Candi ini dibangun pada masa kejayaan dinasti Sailendra. Pendiri Candi Borobudur yaitu Raja Samaratungga yang berasal dari warga atau dinasti Sailendra. Kemungkinan candi ini dibangun sekitar tahun 824 Masehi dan selesai sekitar menjelang tahun 900-an. Pada masa pemerintahan Ratu Pramudawardhani yang adalah putri dari Samaratungga. Sedangkan arsitek yang berjasa membangun candi ini menurut kisah turun-temurun bernama Gunadarma. Nama Prambanan berasal dari nama desa tempat candi ini berdiri. Diduga merupakan perubahan nama dialek bahasa Jawa dari istilah teologi Hindu para Brahman yang bermakna Brahman Agung, yaitu Brahman atau realitas abadi tertinggi dan teragung yang tak dapat digambarkan, yang kerap disamakan dengan konsep Tuhan dalam agama Hindu. Pendapat lain menganggap para Brahman merujuk kepada masa jaya candi ini yang dahulu dipenuhi oleh para Brahmana. Pendapat lain mengajukan anggapan bahwa nama Prambanan berasal dari akar kata ban dalam bahasa Jawa yang bermakna menanggung atau memikul tugas, merujuk kepada para dewa Hindu yang mengemban tugas menata dan menjalankan keselarasan jagat. Nama lain dari Prambanan dapat berarti 5 gunung yang dalam bahasa Khmer atau Kamboja 5 adalah Pram dan Banam adalah gunung. Hal ini menggambarkan 5 puncak gunung dari Himalaya, India. Mengingat pada saat yang sama dalam kronik Khmer bahwa bangsa Jawa pernah menjajah Khmer selama 200 tahun dan Jayawarman kedua yang pernah di Jawa merupakan pahlawan yang membebaskan Khmer dari dominasi Jawa. Keberadaan bangsa India yang datang ke Sumatera Utara dan kemudian menetap telah diketahui sejak awal abad ke-11. Berdasarkan peninggalan batu bersurat yang telah diterjemahkan, lalu diketahui bahwa terdapat sebuah kumpulan perserikatan dagang yang terbentuk di wilayah Lobutua. Berdasarkan penelusuran sejarah, keberadaan bangsa India yang masih menyisakan keturunannya hingga sekarang bermula dari abad ke-19. Bangsa India ini datang karena kebutuhan akan tenaga kerja, perkebunan yang baru dibuka oleh para pengusaha Belanda. Kehidupan ekonomi di Sumatera Utara yang lebih baik menimbulkan keinginan untuk menetap dibanding kembali ke negara asalnya yang tengah dilanda kekeringan. Migrasi-migrasi pun kemudian mulai berdatangan, baik yang secara kontrak dengan perkebunan dan juga yang datang secara pribadi. Keterangan Marco Polo yang singgah di Perlak pada tahun 1292 menyatakan bahwa negeri itu sudah menganut agama Islam. Begitu juga Samudra Pasai. Berdasarkan makam yang diketemukan di bekas kerajaan tersebut dan berita sumber-sumber yang ada seperti tentang sejarah perkembangan Islam di daerah Aceh pada zaman-zaman permulaan itu juga ada pada naskah-naskah yang berasal dari dalam negeri seperti kitab sejarah Melayu, Hikayat Raja-Raja Pasai. Menurut kedua kitab tersebut, seorang mubalik yang bernama Syekh Ismail telah datang dari Mekah sengaja menuju ke Samudera untuk mengislamkan penduduk di sana. Sesudah penyebaran agama Islam seperlunya, Syekh Ismail pun pulang kembali ke Mekah. Pada tahun 1222, terjadi perselisihan antara Kertajaya, Raja Kadiri, dengan para Brahmana. Para Brahmana itu memilih pindah ke Tumapel meminta perlindungan Ken Arok yang kebetulan sedang mempersiapkan pemberontakan terhadap Kadiri. Setelah mendapat dukungan mereka, Ken Arok pun menyatakan Tumapel sebagai kerajaan merdeka yang lepas dari Kadiri. Sebagai raja pertama, ia bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi.
dan Kertajaya tidak takut menghadapi pemberontakan Tumapel. Ia mengaku hanya dapat dikalahkan oleh Batara Siwa. Mendengar sesumbar itu, Ken Arok pun memakai gelar Batara Siwa dan siap memerangi Kertajaya. Perang antar Kediri dan Tumapel terjadi di dekat desa Ganter. Pihak Kediri kalah. Kertajaya diberitakan naik ke alam dewa, yang mungkin merupakan bahasa kiasan untuk mati. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Bab Masyur Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-19. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Ekspedisi Pamalayu adalah sebuah diplomasi melalui operasi kewibawaan militer yang dilakukan Kerajaan Singosari di bawah perintah Raja Kertanegara pada tahun 1275 sampai 1286. Terdapat kerajaan Melayu di Dharmasraya di Pulau Sumatera. Kertanegara menjadi Raja Singosari sejak tahun 1268. Berbeda dengan raja-raja yang sebelumnya, ia berniat memperluas daerah kekuasaan sampai keluar Pulau Jawa. Gagasan tersebut dimulai tahun 1275 dengan pengiriman pasukan di bawah pimpinan Kebo Anabrang untuk menaklukkan bumi Melayu. Sejarah runtuhnya Kerajaan Singosari terjadi menjelang berakhirnya abad ke-13 Masehi, tepatnya tahun 1292. Penyebab utama keruntuhan kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa Timur pendahulu Majapahit ini adalah adanya pemberontakan Jayakatwang yang menewaskan Raja Kertanegara. Kertanegara merupakan raja yang membawa Singosari ke masa kejayaan, sekaligus penguasa terakhir Kerajaan Singosari yang berpusat di sekitar Malang. Serbuan Yuan Mongol ke Jawa adalah invasi Kekaisaran Tiongkok Mongol di bawah dinasti Yuan ke tanah Jawa Dwipa. Pada tahun 1293, Kubilai Khan, Khan Agung Kekaisaran Mongol dan pendiri dinasti Yuan mengirim invasi besar ke Pulau Jawa dengan 20.000 sampai 30.000 tentara. Serbuan ini merupakan ekspedisi untuk menghukum Raja Kertanegara dari Kerajaan Singosari yang menolak membayar upeti dan bahkan melukai utusan Mongol. Kubilai Khan, penguasa Kekaisaran Mongol dan Kaisar dinasti Yuan, mengirim utusan ke banyak negara untuk meminta mereka tunduk di bawah kekuasaannya dan membayar upeti. Mensi atau Mengki, salah satu utusannya yang dikirim ke Jawa Dwipa, tidak diterima dengan baik. Penguasa Kerajaan Singosari, Kertanegara, tidak bersedia tunduk kepada Mongol. Kertanegara lalu mengecap wajah sang utusan dengan besi panas seperti yang biasa dilakukan terhadap pencuri, memotong telinganya, dan mengusirnya secara kasar. Jayanagara adalah raja kedua Kerajaan Majapahit yang memerintah pada tahun 1309 sampai 1328 dengan bergelar Sri Maharaja Wiralanda Gopala Sri Sundarapandya Dewa Adiswara. Pemerintahan Jayanagara terkenal sebagai masa pergolakan dalam sejarah awal Kerajaan Majapahit. Ia sendiri meninggal akibat dibunuh oleh tabib istananya. Kitab Nagara Kertagama menyebutkan Jayanagara diangkat sebagai Yuwaraja atau Raja Muda di Kediri atau Daha pada tahun 1295. Nama Jayanagara juga muncul dalam prasasti Penanggungan tahun 1296 sebagai putra mahkota. Mengingat Raden Wijaya menikahi Dara Petak pada tahun 1293, maka Jayanagara dapat dipastikan masih sangat kecil ketika diangkat sebagai Raja Muda. Tentu saja pemerintahannya diwakili oleh Lembu Sora yang disebutkan dalam prasasti Penanggungan menjabat sebagai Patih Daha.